adik-adik semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Nah, adik-adik, kakak seneng banget nih bisa berkumpul lagi sama adik-adik walaupun ibadah kita masih online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita pada hari ini, yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami berkat dan melindungi kami sehingga kami dapat bersama-sama kembali untuk ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau puji-pujian, kiranya Tuhan mau pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita kan mau puji-pujian nih. Adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Udah bangkit berdiri semua? Oke, kalau begitu kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik semuanya masih bangkit berdiri kan ya? Karena kita sekarang mau nyanyi yang lebih semangat lagi nih. Nah, lagu pujiannya itu adalah yang up and down. Bisa kan ya? Yuk, sama-sama. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the left. Turn around and shake, shake, shake. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and jump, jump, jump. Jump to the right and jump to the left. Turn around and jump, jump, jump. Up and down and mwah, mwah, mwah. Up and down and mwah, mwah, mwah. Mwah to the right and mwah to the left. Turn around and mwah, mwah, mwah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu buah pujian lagi yuk. Judulnya, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kitab Taurat ditemukan. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Yosia. Siapa sih Yosia? Yosia adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Pada usia 8 tahun, Yosia sudah menjadi raja. Walaupun masih kecil, Raja Yosia sudah melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Raja Yosia mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia. Karena itu, Raja Yosia membutuhkan bimbingan Tuhan agar dapat memimpin bangsanya dengan baik. Suatu hari, ketika sudah besar, Raja Yosia melihat bait Allah yang sudah rusak. Karena Raja Yosia sayang kepada Tuhan, maka Raja Yosia memutuskan untuk memperbaiki bait Allah. Raja Yosia bertemu dengan Imam Hilkia dan Safan untuk memanggil orang-orang yang akan membantu memperbaiki bait Allah yang rusak. Ada tukang potong kayu, tukang bangun tembok, tukang bersih-bersih. Ketika Imam Hilkia dan Safan sedang mengecek pembangunan bait Allah, tiba-tiba Imam Hilkia dan Safan menemukan sebuah gulungan kertas di dalam bait Allah. Gulungan kertas tersebut sudah kotor dan berdebu. Setelah dibuka, di dalam gulungan kertas tersebut ada sebuah tulisan. Tulisan apa yaitu? Ternyata gulungan kertas tersebut adalah kitab Taurat yang di dalamnya berisi tulisan tentang firman Tuhan. Imam Hilkia meminta Safan untuk membacakan kitab Taurat tersebut untuk Raja Yosia. Ketika mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia menjadi sedih. Karena pada masa sebelum kepemimpinan Raja Yosia, bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Namun, karena kesetiaan Raja Yosia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan petunjuk bahwa Tuhan akan menyertai dan menjaga bangsa yang dipimpin oleh Raja Yosia. Kemudian, Raja Yosia mengumpulkan semua orang untuk mendengarkan pesan Tuhan. Raja Yosia mau semua orang membuat Tuhan senang dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan juga mau agar kita taat pada perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, bagus banget ya tadi ceritanya tentang Raja Yosia. Bagusnya di mana sih? Di cerita tersebut kita melihat bahwa Raja Yosia itu taat sama Tuhan. Sampai akhirnya Raja Yosia menemukan suatu kitab yang dinamakan kitab Taurat. Jadi, kalau kita membaca firman dengan baik, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan pada kita. Contohnya, Patuh terhadap Tuhan, mau dengar-dengaran dengan orang tua, dan peduli terhadap sesama. Nah, oleh karena itu kita harus berani ya untuk menjadi seperti Raja Yosia yang taat. Oh iya adik-adik, kakak punya satu contoh cerita yang kita sama-sama menonton videonya tentang peduli terhadap sesama. Sama-sama yuk kita lihat videonya. Yuk.
Nah, adik-adik, gimana video yang tadi? Bagus banget kan ya? Di situ menceritakan tentang kepedulian seekor anak anjing kecil dan juga seekor burung bangau ya yang saling berbagi. Nah, adik-adik, kita juga mau ya harus sama-sama seperti itu, saling peduli terhadap sesama. Nah, oleh karena itu, kita saat ini juga sama-sama nih mau buat aktivitas. Nah, aktivitasnya bahan-bahannya apa aja sih Kak Pipit? Bahan-bahannya ada spidol, adik-adik bisa ganti dengan krayon atau pensil warna. Terus ada double tip, atau adik-adik bisa juga ganti dengan lem. Oke, terus selanjutnya nih, di sini ada sedotan, ada juga sumpit. Kalau untuk yang ini, adik-adik boleh pilih salah satu ya, boleh pakai sumpit, atau kalau nggak ada sumpit boleh pakai sedotan. Di sini juga harus menggunakan kertas dan gunting. Oke, kita mau bikin apa nih Kak? Nah, tadi kan kalau dari cerita yang tadi itu Raja Yosia menemukan yang namanya kitab Taurat. Kita mau bikin sama-sama gulungan kitab Taurat itu ya. Nah, Yuk. sebelumnya kita juga mau tulis ayatnya nih. Ayatnya diambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang bunyinya demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, nanti adik-adik bisa tulis di kertas ini. Oke, nah sekarang untuk tahap pertama kita mau sama-sama untuk buat gulungan yang gimana Kak caranya? Ya, pertama kita siapkan kertasnya dulu nih. Oke. Boleh kertas yang berwarna ataupun yang putih juga nggak apa-apa. Ini kita lipat bagi menjadi tiga bagian. Gini ya. Ya. Nah, sudah? Kak Selvi sudah? Kak Selvi sudah? Udah. Nah, setelah dilipat menjadi 3 bagian, adik-adik boleh gunting satu bagian. Yang atas nih, yang paling atas aja yang digunting. Nih guntingnya. Nih, kita gunting. Nah, sudah digunting. Oke. Lalu Setelah digunting, nanti adik-adik bisa tuliskan di sini. Isinya ayat yang tadi kakak sebutin dari kitab Mazmur 119 ayat 105.
Nih, kita tulis bersama-sama yuk. Yuk, dilihat adik-adik di slide-nya. Dilihat Kita ya lihat. di slide. Kita sama-sama mau tulis. Nah, adik-adik sudah selesai menulis semua untuk ayat hafalan kita pada hari ini yang dari Mazmur 119 ayatnya yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang tahap selanjutnya kita mau pasang untuk gulungannya nih adik-adik. Udah siap kan semuanya untuk sumpit sama atau sedotannya? Oke, nah sekarang untuk sumpitnya ini atau sedotan kita double tip. Kalau adik-adik nggak punya double tip, boleh pakai lem. Nah, kakak karena punyanya double tip, jadi kakak pakai double tip. Sekarang diapain lagi nih Kak Pipit? Sekarang kita buka double tipnya, terus kita tempel di kertasnya. Nah, seperti ini. Tempel. Tempelnya di dua sisi ya adik-adik, di kanan dan di sebelah kiri. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kak Selly sudah? Udah. Aku bentar lagi udah. Ditempel di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, Jadi deh. sudah jadi deh kitab Taurat kita, tinggal digulung. Jadi gulungan kitab Taurat. Dan ayatnya nanti adik-adik bisa hafalkan di rumah masing-masing ya. Seperti ini, jadi. Wow, keren. Nah, sekarang kita adik-adik belajar yang namanya membuat kitab Taurat. Nah, untuk ayatnya, kalau misalnya adik-adik lupa, bisa dibuka nih kitabnya. Ayatnya tentang apa sih? Dan kita bisa hafalin bareng-bareng. Oke, nah jadi aktivitas kita nih udah selesai untuk membuat kitab Taurat. Jangan lupa dipraktekin ya adik-adik di rumah. Nah, nanti kalau misalnya yang paling bagus, yang paling cakep, ntar kita share untuk ibadah selanjutnya. Adik-adik difoto ya kalau sudah selesai bikin aktivitasnya. Adik-adik, kita nggak boleh lelah ya untuk mau membaca firman Tuhan setiap hari dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada lagunya loh, kita sama-sama nyanyi yuk, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Nah, adik-adik, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Yuk angkat tangan semuanya. Ya, gimana sih adik-adik caranya? Betul banget, jadi seperti kayak tadi nih Raja Yosia yang selalu taat sama Tuhan. Suka yang namanya baca firman, terus udah gitu juga mau menolong sesama. Nah, kita juga harus seperti itu ya adik-adik ya. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai nih. Kita sama-sama berdoa yuk, lipat tangan semuanya. Tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Semoga kami menjadi seperti Raja Yosia. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.